ceramahnya Pak, bida-bida saja, bida masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu bos. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 30 hari saja saya kecolongan. Apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin melanggar lagi. Kata beliau dalam hati beliau, ini sudah miskin tapi melanggar. Tidak pernah Nabi SAW menghinakan orang miskin dengan perkataan dalam hati beliau seperti itu. Dan dari mana Ustaz Dasat Latif ini mengetahui dalam hati Nabi SAW seperti itu? Ini adalah kedustaan, kebohongan kepada Nabi yang mulia SAW. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Memahami bid'ah ini wajib, karena dengan adanya bid'ah, syariat Nabi SAW yang murni tercoreng, terkotori dengan bid'ah, khurafat dan takhayul. Karena bid'ah lah hal-hal yang semacam ini terjadi. Kalau semua bid'ah itu disetujui, maka rusaklah agama ini. Sebab semua orang akan membuat sesuatu yang baru, lalu mereka mengatakan ini dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi sebuah pernyataan Pak Dasat Latif terhadap Nabi Muhammad SAW yang kesannya menuduh beliau dengan tuduhan dusta, dan gagal pahamnya beliau ini tentang dakwah salaf yang dia cap Wahabi. Sebelum itu, saya mengharapkan dukungan pada para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk mensubscribe, like, komen dan share pada channel YouTube kami ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update terbaru dari video-video yang akan kami tayangkan nantinya insyaallah, dan membantu kami mengembangkan channel ini. Yang telah subscribe kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta Anda, memberkahi keluarga Anda, memberkahi amal Anda, dan memasukkan Anda ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita saksikan videonya terlebih dahulu. Itu saja ceramahnya Pak, bida-bida saja, bid'ah masuk neraka. Nenekmu punya neraka. Ya, kata beliau, ceramah Salafi yang mereka cap Wahabi adalah bid'ah saja. Ini kedustaan ya. Sebab Salafi yang mereka cap Wahabi itu membahas semua permasalahan, bukan cuma bid'ah saja. Adapun pembahasan di Salafi yang mereka cap Wahabi itu bid'ah, ini mencontoh Nabi yang mulia SAW. Nabi SAW itu setiap hari Jumat membahas bid'ah dalam khutbah beliau, mengingatkan manusia tentang bid'ah setiap hari Jumat. Ini datang dari riwayat yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dan yang lainnya, bahwa Nabi SAW setiap hari Jumat mengatakan bahwa fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ini setiap Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini, bahwa setiap perkara baru yang diada-adakan kata Nabi adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu dalam neraka. Ini setiap Jumat Nabi SAW sampaikan itu. Barangkali andaikan Ustaz Dasat Latif ini hidup di zaman Nabi SAW, dia juga akan mencela Nabi SAW, karena Nabi SAW setiap Jumat khutbah beliau itu dimulai dari kalimat mengingatkan manusia dari bid'ah. Ini karena beliau
tidak memahami apa-apa dakwah Nabi SAW itu. Mari kita lanjutkan videonya lagi. Nabi saja dakwah luar biasa. Datang orang, ya Rasulullah, saya melanggar. Apa pelanggaranmu? Saya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Nabi bilang, wah, besar dosamu, bos. Ya, dia bandingkan bid'ah itu dengan berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan. Dosa berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan itu tidak sebesar dosa bid'ah. Kenapa? Karena berhubungan badan suami istri itu adalah perkara yang diketahui. Tidak samar bagi seorang muslim bahwa itu adalah maksiat di bulan Ramadan, maksiat. Tetapi bid'ah itu samar, tidak diketahui. Bahkan sebagian orang menganggap bid'ah ini adalah suatu kebaikan, suatu amalan ibadah. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa bid'ah itu lebih disukai iblis dari perbuatan maksiat yang lainnya seperti zina, minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya. Kenapa? Orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang meminum khamar, dia mengetahui bahwa yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa dan dia berharap untuk bertobat dari dosa tersebut. Tetapi pelaku bid'ah itu tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu adalah maksiat. Apa yang dia lakukan itu adalah perintah iblis dan syaitan, bukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan antara pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Kemudian perbedaan pelaku bid'ah dan pelaku maksiat lainnya adalah pelaku bid'ah semakin tua, dia akan semakin mengkreasikan bid'ahnya, semakin memodifikasi bid'ah-bid'ahnya. Adapun pelaku maksiat, semakin tua, dia semakin akan ingin bertaubat, bahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pelaku bid'ah itu rugi dunia, rugi akhirat. Pelaku bid'ah itu mendapatkan keletihan, capek, bersusah payah melakukan amalan di dunia, bahkan tersiksa dia lakukan, tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa. Adapun pelaku maksiat, mereka itu menikmati maksiatnya di dunia, walaupun di akhirat mereka kalau tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan diazab karena dosa-dosa maksiat tersebut. Tapi mereka menikmati. Penzina, dia menikmati zinanya. Penjudi, peminum khamar, dia menikmati judi dan minum khamarnya. Tapi pelaku bid'ah tidak menikmati bid'ahnya, bahkan tersiksa. Saya sudah bikin konten di video saya bagaimana tersiksanya orang-orang yang tahlilan. Silakan nonton di channel saya. Silakan cari, ada di situ. Tersiksa pelaku bid'ah itu, tapi tidak mendapatkan apa-apa di yaumil akhir. Mari kita lanjutkan videonya berikut. Maka kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah, 30 hari saja saya kecolongan, apalagi 60 hari. Tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu kau kasih makan fakir miskin 60 di kampungmu. Berapa ya Rasul? 60. Ya saya orang miskin ya Rasul. Dalam hati Nabi, ini sudah miskin, melanggar lagi. Sedang berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah ada satu riwayat pun, ada satu hadis pun, hatta di hadis palsu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang miskin itu. Kata beliau dalam hati beliau, ini sudah miskin tapi melanggar. Tidak pernah Nabi SAW menghinakan orang miskin dengan perkataan dalam hati beliau seperti itu. Dan dari mana Ustaz Dasdat Latif ini mengetahui dalam hati Nabi SAW seperti itu? Ini adalah kedustaan, kebohongan kepada Nabi yang mulia alaihi wassalam. Dan Nabi SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyataba'a maq'adahu minan nar." Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbeda dengan berdusta atas nama selain Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Dasdat Latif ini telah berdusta atas nama Nabi yang mulia Alaihi Wasallam, di mana Nabi SAW mencela orang miskin. Kata dia, dalam hati Nabi SAW mengatakan ini sudah miskin, melanggar lagi. Tidak pernah ada semacam itu. Bahkan Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian, kata Allah, siapakah pendusta agama itu? yakni orang-orang yang menghardik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Bagaimana orang-orang miskin itu Nabi SAW itu muliakan mereka. Bahkan orang-orang miskin didahulukan oleh Nabi yang mulia SAW. Tapi dia menghina Nabi SAW dengan mengatakan dalam hati Nabi. Dari mana dia tahu? Ini kedustaan ya dari orang ini.
Ya, mari kita lanjutkan videonya. Kata Nabi, kalau begitu, sudah, kau bawa ini kurma, bawa kau di kampungmu ini, kasih cari ke orang miskin. Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampungku. Ini juga paling miskin lagi. Ya, ini lagi. Dia menambahkan lagi. Nabi SAW dia tuduh, mengatakan ini juga sudah miskin. Tidak ada kata-kata macam itu dari Nabi yang mulia SAW. Tidak didapatkan dalam hadis-hadis. Ratusan ribu hadis Nabi SAW. Tidak ada. Ini kedustaan daripada Das At-Latif ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mari kita lanjutkan video. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi bilang, ya sudah, kau makan sendiri itu kurmamu. Coba. Ini ada penceramah Pak, neraka aja nak cerita. Maulid bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Taksiyah bid'ah. Halal bihalal bid'ah. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Maka apa yang tidak ada pada zaman Nabi, bid'ah, sesat, masuk neraka. Kalau gara-gara bid'ah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka tolong Anda ceramah, jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Maka silakan kau ceramah tidak pakai mic. Ya, kemudian beliau mengatakan bahwa mikrofon itu bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi. Kalau begitu kata beliau, tidak usah ceramah pakai mikrofon. Masya Allah. Beliau ini tidak memahami hakikat bid'ah yang sesungguhnya. Bid'ah itu adalah amalan, bukan sarana. Sebab Nabi SAW diutus untuk mengurusi amalan manusia, bukan sarana penunjang amalan, bukan. Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, tidak kami contohkan, maka amalan tersebut tertolak. Ini yang dimaksudkan Nabi SAW pada bid'ah ini, amalan dan etikat, perbuatan dan keyakinan. Adapun sarana, bebas manusia. Selama sarana itu tidak dilarang oleh syariat, maka bebas dilakukan, bebas dipakai, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ini kejahilannya dari beliau ini. Dia katakan maulid bid'ah. Iya, maulid itu bid'ah. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya. Padahal Nabi SAW mampu untuk melakukan maulid ini di zaman beliau. Tentu bukan sesuatu yang sulit bagi Nabi SAW untuk memerintahkan para sahabatnya untuk memperingati hari kelahiran beliau dengan makan-makan di masjid, seperti yang dilakukan oleh golongan Das At-Latif ini. Tahlilan bid'ah. Kenapa? Tahlilan kenduri kematian 3, 7, 40, 100 ribu hari itu tidak pernah dikerjakan Nabi SAW. Padahal Nabi SAW dan para sahabatnya itu mampu untuk melakukan itu. Ratusan ribu sahabat Nabi yang mulia Muhammad SAW ridwanullahi alaihim jami'an itu tidak pernah melakukan tahlilan satu kali pun. Bukan tahlil ya, tahlil itu la ilaha illallah, tapi tahlilan itu kenduri kematian. Itu tidak pernah dikerjakan sekalipun oleh para sahabat Nabi yang mulia alaihi wassalam. Bid'ah itu adalah sesuatu yang mampu dikerjakan oleh Nabi SAW. Tidak ada penghalang-penghalang Nabi SAW untuk mengerjakannya, tetapi Nabi SAW tidak mengerjakan. Itu bid'ah. Seperti maulid. Tidak ada penghalang bagi Nabi untuk mengerjakan maulid. Tidak ada penghalang bagi Nabi untuk tahlilan. Tidak ada penghalang bagi Nabi untuk memperingati Isra dan Miraj. Tapi Nabi SAW tidak melakukannya. Adapun mikrofon, televisi, pesawat, motor, mobil, itu ada penghalang di zaman Nabi SAW sehingga ini tidak bisa diadakan. Ada penghalang-penghalangnya. Jadi inilah yang tidak dipahami Ustaz Das At-Latif ini. Tidak memahami bid'ah dengan baik. Memahami bid'ah ini wajib. Karena dengan adanya bid'ah, syariat Nabi SAW yang murni tercoreng, terkotori dengan bid'ah, khurafat dan takhayul. Karena bid'ah lah hal-hal yang semacam ini terjadi. Kalau semua bid'ah itu disetujui, maka rusaklah agama ini. Sebab semua orang akan membuat sesuatu yang baru, lalu mereka mengatakan ini dari Islam. Mereka akan membuat apa saja yang mereka kehendaki dengan alasan ini kan baik, ini kan bid'ah hasanah. Padahal tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah itu adalah sesat. Karena Nabi SAW yang mengatakan kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya baiklah, itu saja yang bisa kami reaksi ya dari pernyataan dusta dan jahil Pak Das At-Latif ini. Bagi yang ingin komentar silakan komen di bawah, sertakan pendapat-pendapat Anda dengan baik dan sopan. Barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.